Silakan duduk kembali dikasih Tuhan. Selama beberapa minggu ini kembali ke Cinere, saudara ya, itu boleh membangkitkan banyak memori, saudara, terutama di rumah yang di Cinere. Apalagi juga di sana ada yang dekat tinggalnya, tidak lain tak bukan opung, saudara. Jadi dekat saudara tinggalnya di sana di Andara, berapa menit sudah nyampe ke Geraha Cinere 2. Jadi senang sekali hari ini kita juga kedatangan opung ya, saudara, untuk beribadah bersama dengan kita. Dan kalau lagi ke Cinere pasti mungkin nggak melihat foto-foto, foto-foto yang sudah lama jadul, saudara, terutama foto-foto entah pernikahan papa dan mama atau juga foto kelahiran, saudara. Ada kelahiran siapa tidak tahu lah itu, sampai kelahiran siapa itu bayi mungil benar, saudara ya. Lalu di situ juga saya memperhatikan, saudara, di situ fotonya ada. Saya pertama dikasih tunjuk dulu, dilihat menemukan foto yang pertama ada mama lagi megang bayinya gitu ya. Siapa? Saudara tebak sendiri lah ya. Lagi megang bayinya, dipegang, dipeluk gitu ya, saudara ya. Di waktu itu rumah sakit Pondok Indah ya. Lalu juga ada opung yang pasti selalu hadir di situ, saudara ya, untuk menemani kelahiran. Dan Apo ya, semua opung, Apo, bahkan juga ada foto saudari Wati, saudara, di situ ya, yang lagi berdiri waktu menyalami mama, menyalami papa gitu ya, karena sudah lahiran. Lalu ada satu foto, saudara, saya lihat, kok ini nggak ada anaknya gitu ya, cuman emaknya, saudara, cuman ibunya lagi tidur pula. Tidur, saudara, ibunya lagi tidur, dan saya lihat bajunya beda dari waktu setelah melahirkan. Berarti ini bukan waktu yang sama, saudara, bukan ada anaknya terus diambil anaknya, saudara, karena bajunya beda, baju ibunya. Lalu saya tanya ya ke mamanya, itu kenapa? Itu kok lagi tidur di foto? Lalu mama ingat, saudara ya, dan saya terenyuh waktu dengar itu. Waktu itu yang ambil fotonya papa, saudara. Lalu si bapak bilang, iya saya mau ambil fotonya sebelum melahirkan. Kenapa? Aku nggak ketemu lagi nanti. Aku ternyata operasinya gagal. Jadi sekarang mau ambil foto dulu. Siapa tahu bonus ini jadi foto yang terakhir gitu ya. Wah, saya terenyuh banget, saudara, melihat romansanya gitu ya di antara papa dan mama gitu ya. Bahkan sampai sebelum melahirkan pun diambil dulu fotonya, saudara. Jangan-jangan nggak selamat gitu ya. Tapi puji Tuhan ya selamat, saudara. Kalau nggak selamat nggak di sini saya ya. Jadi mengucap syukur, tapi juga di sisi lain bukan hanya itu yang diketemukan di Cinere, bukan hanya foto itu, saudara. Tapi foto-foto yang lain. Kalau kita masuk, saudara, di rumah itu di sebelah kiri itu ada foto keluarga ya. Foto keluarganya juga dulu belum selebar yang sekarang, saudara ya. Ya, dulu masih lebih kecil, yang menikah baru yang pertama, yang pertama, saudara. Lalu yang pasti juga mengingatkan kita foto opung papa dan opung mama gitu ya. Yang selalu dulu waktu setiap hari Jumat, waktu saya lagi masih SD, itu saya boleh lihat ya, kasihnya, cintanya kepada bukan hanya anak-anak kita, tapi juga cucu-cucunya, dan juga romantisnya mereka gitu ya. Dan bukan hanya itu, saudara, tapi juga hamba Tuhan kita suka nyimpan undangan pernikahan. Apalagi orang Batak, saudara, undangan pernikahan itu keren sekali, saudara, nama ditulis, sampai gelarnya juga ditulis, saudara ya. Dan itu di salah satu di situ yang ketemu juga adalah undangan pernikahan siapa, saudara? Saudara Dodo dan saudari Mega. Ya, ketemu, masih ada, saudara, filenya itu masih ada bentuk undangan pernikahannya itu ya. Dan ketika melihat hal itu jadi terenyuh kembali gitu, melihat keindahan dari pernikahan ya. Dan bukan hanya mereka yang menikah, tapi juga mereka yang tidak menikah pun juga lahir dari orang tua, betul kan ya? Dari orang-orang tua yang juga memiliki cinta satu sama lain, kasih satu sama lain.
Sehingga ketika melihat hal ini, kita juga boleh melihat bagian firman Tuhan ini begitu indah, saudara. Ini pernikahan pertama loh yang ada di dalam Alkitab. Desain pertamanya Tuhan. Dan Alkitab jelas bahwa pernikahan itu adalah hal yang sangat baik, saudara. Tapi di sisi lain, Alkitab juga tidak kalah jelasnya bahwa dalam pergumulan hidup ini, pernikahan juga bisa jadi masalah, saudara. Ya, kalau saya bacakan dua ayat ya, saudara. Ya, kalau kita lihat Amsal pasal 18 ayat 22 bilang apa, saudara? Amsal 18:22 bilang gini, saudara. Siapa yang mendapat istri mendapat sesuatu yang baik dan dia dikenal Tuhan. Wah, ayat yang memberikan penghiburan kepada para suami dan para istri, saudara. Tapi ada juga Amsal yang lain, saudara. Amsal 21 ayat 19. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah, saudara. Mengerikan juga, saudara, yang dibilang begitu. Kalau lebih baik tinggal di padang gurun, saudara, daripada nikah sama perempuan yang suka bertengkar. Dan sebaliknya juga, suami juga begitu, saudara. Si istri juga bisa bilang lebih baik saya tinggal di padang gurun daripada menikah sama suami yang suka bertengkar, gitu ya, saudara. Dan memang dunia ini jadi dunia yang sekarang pesimis akan pernikahannya. Saya melihat ada quote-quote ini juga di tempat-tempat lain, saudara, ya. Ada yang bilang begini, saudara. Coba saudara, bagaimana tanggapan ini, ya? Rahasia dari pernikahan yang bahagia tetaplah jadi rahasia. Ya. Rahasia dari pernikahan yang bahagia tetaplah jadi rahasia, saudara. Jadi gak ada yang tahu, saudara, pernikahan yang bahagia itu bagaimana kuncinya, ya. Lalu yang berikutnya, saudara. Seseorang tidak tahu apa itu kebahagiaan sampai waktu dia menikah. Pada waktu itu sudah terlambat. Ngerti nggak, saudara? Sekali lagi, ya. Seorang tidak tahu apa itu kebahagiaan sampai waktu dia menikah. Waktu dia menikah itu sudah terlambat. Ngerti nggak, saudara? Jadi kebahagiaannya bukan setelah menikah, saudara. Sebelum menikah justru. Ya, setelah menikah justru baru tahu, kok nggak bahagia gitu, ya. Baru sadar bahwa hidupnya sebelumnya bahagia, sebenarnya setelah menikah jadi nggak bahagia, saudara. Ada yang bilang begitu, ya. Lalu ada juga yang bilang pernikahan itu seperti workshop. Saudara tahu workshop nggak, saudara? Workshop, jadi kita belajar, ya, satu talenta, satu kebiasaan, saudara. Lalu apa tuh, saudara? Kenapa seperti workshop? Soalnya yang laki-laki work, yang perempuan shop, saudara. Ya. Yang laki-laki kerja, istrinya belanja, saudara, ya. Nyata mengerikan sekali, ya, pesimitas dari dunia ini, ya. Tapi kita mau melihat bagaimana Alkitab melihat firman Tuhan, melihat bagaimana pernikahan itu didesain seperti apa. Ya, coba kita mau lihat dari Kejadian pasal yang kedua, pasal ayat yang ke 18 sampai 25. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai 25, yang laki-laki membaca ayat 18, wanita 19 seterusnya sampai ayat yang ke-25. Sekali lagi Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25 kita baca bersama, ya. Laki-laki terlebih dahulu, 3, 2, 1. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah memelihara segala binatang bukan dan segala burung di udara. Dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana dia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika dia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dia akan dinamai perempuan, sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.
Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Puji Tuhan. Kita masuk ke poin yang pertama, saudara. Being alone. Sendirian. Nah, sekarang kita mau lihat satu A, bagian yang A dari poin yang pertama being alone tadi, yaitu marriage, pernikahan. Kontras dengan pasal yang pertama, 7 kali kita menemukan Tuhan melihat bahwa itu baik. 7 adalah angka yang sempurna. Dan ketika Tuhan melihat bahwa itu baik, itu memberikan satu pengertian bahwa Dia puas seperti seorang pekerja atas pekerjaannya. Ketika di ayat yang kedua pasal yang pertama ada masalah-masalah penciptaan, masih belum berbentuk dan kosong, masih gersang dan tidak berpenghuni. Tapi setiap tahapnya 7 kali Tuhan menciptakan, maka Tuhan pun juga mengatakan itu baik. Masalahnya step by step selesai di dalam Kejadian pasal yang pertama. Tapi ketika kita masuk ke bagian ini dibuka dengan apa, saudara? Dengan tidak baik. Kalau manusia itu seorang diri saja, kontras dengan pasal 1, Tuhan melihat matahari, bulan dan bintang baik. Tuhan melihat terang itu baik. Tuhan melihat binatang-binatang itu baik. Tapi ketika masuk ke ayat 18, ada yang tidak baik, saudara. Dan apa yang tidak baik itu? Fakta bahwa Adam sendirian. Adam seorang diri saja. Kenapa Tuhan mengatakan ini tidak baik? Apakah Tuhan kecewa dengan ciptaannya? Ternyata ciptaannya gagal. Tapi kita boleh melihat seperti Kejadian pasal yang pertama, bukan gagal, tapi belum selesai. Setiap kali Tuhan mengakhiri penciptaannya itu, Tuhan mengatakan baik, baik, baik. Sekarang belum tidak baik, bukan karena Tuhan gagal, tapi belum selesai penciptaannya Tuhan. Belum sesuai dengan desainnya Tuhan. Tapi kalau kita lihat, bukankah ini mengejutkan, saudara? Di sini dikatakan Adam sendirian. Seorang diri, tidak ada yang lain. Pertanyaan pertama yang saudara kita tanyakan adalah, bukankah ada Tuhan? Kalau seandainya kita yang katakan, saudara, bahwa Adam itu sendirian, saya sendirian, tidak ada yang lain, mungkin kita dipikir apa? Wah, kurang saleh. Kok nggak ingat bahwa Tuhan itu ada? Ya. Bukan hanya Adam dong. Jangan lupa gitu bahwa ada Tuhan juga. Tapi bukan itu masalahnya, saudara. Kesendirian Adam ini masalahnya bukan karena dia Tuhan, ya. Tapi masalahnya situ dikatakan karena tidak ada penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan. Nah, sepadan di sini dalam bahasa aslinya itu, kita lihat sepadan itu artinya apa ya? Sepadan itu berhadapan-hadapan, saudara. Ya. Jadi ketika saya berdiri begini, ada orang yang juga berhadapan dengan saya, ya. Dan kalau berhadapan, apakah dia lebih tinggi? Gak bisa, saudara, nanti dongak, jadi gak berhadapan lagi, ya. Tapi harus berhadapan, tidak lebih tinggi. Oke, tidak lebih tinggi, tapi bagaimana dengan hewan? Gimana dengan hewan, dengan binatang-binatang, saudara? Kan gak lebih tinggi hewan-hewan itu, ya. Bahkan minggu lalu kita sudah lihat bahwa manusia dan hewan diciptakannya dengan cara yang mirip, ya. Manusia diciptakan dari debu tanah, lalu memiliki napas kehidupan dan menjadi makhluk hidup. Dan kita lihat juga di ayat yang ke-19, adalah Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan, segala burung di udara. Dan dikatakan juga bahwa mereka menjadi makhluk yang hidup. Bahkan di bagian-bagian Alkitab yang lain dikatakan juga bahwa binatang itu memiliki napas kehidupan. Oh, berarti jawabannya adalah binatang, saudara, ya. Hewan, begitu ya. Kan sama, kan mirip. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tadi kita sudah lihat juga di pasal pertama ayat yang ke-28, tugas manusia itu adalah untuk menaklukkan hewan-hewan itu. Ya, saudara tidak menaklukkan penolong saudara, apalagi yang sepadan dengan saudara.
Sehingga manusia ini dikatakan beda dari hewan. Kenapa? Karena kalau Tuhan lebih tinggi dari manusia, hewan lebih rendah dari manusia. Sementara tadi kriterianya adalah seseorang yang sepadan, yang berhadapan dengan Adam. Jadi ini poin yang sangat jelas, saudara. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa hewan itu lebih rendah dari kita. Di zaman ini sekarang kita bertemu dengan banyak orang yang berusaha memperjuangkan hak binatang, saudara ya. Tiba-tiba kita jangan makan ayam. Kenapa? Karena itu membunuh si ayam. Ya udah kita makan tumbuh-tumbuhan aja ya. Kok gak dipikirin tumbuhannya juga mati gitu ya saudara ya? Kok cuma si ayam dan si sapi dan si kambing yang dipikirin? Ya. Tapi kita mengingat bahwa ayam kita makan karena kita lebih tinggi dari ayam saudara. Ya. Ayam, binatang yang lain, sapi dan yang lain-lain, bahkan peliharaan kita pun itu adalah binatang-binatang yang harus kita pelihara saudara ya. Kita juga tidak bisa eksploitasi, tapi bukan berarti dia jadi sama haknya dengan kita. Bagaimana nanti ada hak peri keayaman gitu ya 20 tahun lagi, atau peri kesapian gitu ya, peri kebabian, saudara. Tidak ada hal seperti itu ya. Adanya peri kemanusiaan, karena mereka lebih rendah dari kita. Tidak punya martabat mereka itu semua. Saudara, kita punya diri sebagai gambar rupa Tuhan. Ya. Dan juga kita lihat di sini dalam episode ini, kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia. Menamai binatang-binatang itu saudara. Menamai itu bukan suatu hal yang netral, tapi adalah sesuatu yang diberikan dari otoritas saudara. Sama seperti juga orang tua kita menamai kita, menunjukkan bahwa dia punya otoritas, punya kuasa untuk menjaga kita. Demikian juga ketika di Kejadian pasal 1 Tuhan menamai terang itu siang dan gelap itu malam, maka Tuhan mempunyai otoritas atas semuanya itu. Demikian juga ketika Tuhan memberikan mandat kepada Adam untuk menamai hewan-hewan ini, juga menandakan otoritas kekuasaan dari Adam, manusia, atas binatang-binatang ini. Tapi kita boleh melihat saudara, ketika tadi katakan bahwa Adam itu lebih tinggi daripada hewan tapi lebih rendah daripada Tuhan, berarti manusia tetap diciptakan bukan untuk persekutuan dengan ya, si Molly saudara ya, dengan si Blackie atau si Brownie ya. Manusia diciptakan untuk persekutuan dengan jenis makhluk yang sama, dengan sesama manusia. Dan kita dipanggil juga untuk mengerjakan mandat budaya itu dengan komunitas saudara. Kita akan lihat nanti implikasinya seperti apa. Tapi zaman ini ketika kita menurunkan ya harkat manusia, kita harus ingat bahwa hewan-hewan itu tidak bisa kita nikahi saudara ya. Jangan saudara pulang lalu saudara ajak ngomong si Molly, si Teddy, Winnie dan sebagainya saudara. Nggak bisa ngobrol mereka ya. Itu bukan diciptakan menurut gambar rupa Tuhan ya. Itu di bawah kita, oleh sebab itu tidak bisa menjadi penolong yang sepadan. Bisa jadi penolong saudara, tapi bukan penolong yang sepadan ya. Nah sekarang pertanyaannya, kok gitu apa tujuan Tuhan mengadakan parade hewan ini saudara? Dibawa kan si hewan ini semuanya ke Adam kalau dibawa dari binatang-binatang yang di udara, di darat dan bahkan melata, dibawa binatang ternak ini ke Adam. Apa tujuannya saudara? Tuhan mengadakan parade hewan ini terlebih dahulu. Kenapa saudara? Tujuannya apa? Kalau sudah perhatikan di ayat yang ke-18, itu subjeknya dan predikatnya itu siapa apa saudara? Ya, di ayat yang ke-18, Tuhan Allah berfirman, betul. Berarti ini bicara soal Tuhan yang sadar bahwa Adam itu tidak memiliki penolong yang sepadan. Tapi kalau kita lihat di ayat yang ke-20, subjeknya itu siapa saudara? Terutama bagian kedua. Tetapi baginya sendiri, ya manusia betul. Tetapi bagi sendiri dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Siapa subjeknya saudara? Kucing saudara ya. Ada manusia itu saudara. Ada orang yang justru menemukan, sadar bahwa tidak ada penolong yang sepadan. Saudara perhatikan ya transisinya. Tadi Tuhan yang mengatakan,
Sekarang Adam yang sadar bahwa tidak ada penolong yang sepadan dengan dia. Kenapa saudara ini penting? Artinya bukan Tuhan yang buat-buat. Ya. Kalau misalkan Tuhan buat-buat, maka di ayat yang ke-18 Tuhan, yaudah, belum ada nih. Tapi Adam sendiri sebenarnya nggak pernah merasa butuh. Itu nggak saudara? Ini Tuhan tambah-tambahin sendiri. Ya desainnya tadi udah lengkap, cuman oke ini kurang dikasih dikit di atasnya, cherry on the top gitu ya, dikasih dekorasi dikit. Tidak saudara, justru di ayat yang ke 20 dan 21 ya, kita juga melihat bahwa Adam sendiri tahu bahwa tidak ada penolong yang sepadan. Berarti memang naturnya dari awal dia tahu saudara bahwa dia tidak bisa hidup sendirian. Dia memerlukan penolong yang sepadan tadi. Ya. Jadi Tuhan menunggu dulu saudara sampai si Adam ini sadar. Nah, nih coba kamu lihat tuh si kucing. Menurut kamu itu penolong yang sepadan tidak? Coba kamu lihat dulu si Dogi. Itu penolong yang sepadan tidak? Coba kamu lihat dulu si babi ya, apakah itu penolong yang sepadan atau tidak? Dan setelah menamai itu, ya, kesimpulannya apa saudara? Tidak ada penolong yang sepadan. Adam sadar bahwa harus ada yang sama dengan dia, bukan lebih rendah daripada dia. Nah, tapi kita masih dibuat menunggu saudara. Siapa penolong yang sepadan ini? Mungkinkah dia adalah seorang laki-laki, ya, seorang teman, seorang sahabat, seorang ya, sahabat laki-laki ya? Jawabannya apa saudara? Tidak, ya. Ternyata setelah kita lihat bukan laki-laki yang Tuhan bikin buat Adam. Ada sesuatu yang lebih, bukan hanya komunitas yang Tuhan berikan, bukan hanya persekutuan dengan orang lain, tapi juga ada apa saudara? Ada seorang perempuan di dalam situ. Saudara ketika melihat ayat yang di ayat yang ke-22, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang laki-laki, seorang perempuan saudara, berbeda dari jenis kelaminnya Adam. Nah, saudara ketika kita melihat hal ini kita mungkin ya berarti sekarang Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, ya berarti ini adalah sebuah relasi pertemanan ya, sebuah relasi sahabat kita ya, laki-laki sama perempuan, gandengan tangan. Begitu saudara. Ternyata si penulis mengatakan ada yang lebih lagi daripada itu. Bukan sembarang perempuan. Ya. Kalau kita bandingkan dengan pasal yang sebelumnya, pasal yang pertama, saudara ingat nggak di pasal yang pertama Tuhan juga menciptakan, menspesifikasi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Masih ingat nggak saudara di pasal yang pertama ayat yang ke-27 dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tapi uniknya si penulis tidak menggunakan kata yang sama, laki-laki dan perempuan. Kata laki-laki dan perempuan dalam bahasa aslinya itu justru kalau kita lihat di pasal yang pertama itu bisa merujuk kepada binatang, kepada hewan. Jadi kayak jantan betina gitu. Ya, jadi pasal yang pertama ketika dikatakan Tuhan menciptakan manusia, itu kata yang dipakai untuk laki-laki dan perempuan itu juga bisa dipakai untuk hewan, jantan dan betina. Tapi di pasal yang kedua bukan kata yang sama, saudara, bukan jantan dan betina, bukan laki-laki dan perempuan menurut penggunaan itu, saudara. Tapi, kita akan lihat lebih lanjut. Tapi kata yang dipakai di sini, ya, laki-laki itu untuk kita tahu, saudara, ish, perempuan itu isya. Ya, laki-laki itu ish, perempuan itu isya. Kenapa saudara ini penting? Kita akan lihat lebih lanjut nanti. Tapi untuk sekarang kata ish dan isya ini, laki-laki dan perempuan ini juga bisa diterjemahkan sebagai suami dan istri. Saudara masih ingat waktu itu kita pernah membaca, kita pernah merenungkan firman Tuhan dari Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Saudara masih ingat ya? One model, two kingdoms.
ya. Dan kata yang dipakai di situ istri yang cakap, bahasa Ibrani Eshet Hayil, itu adalah kata yang sama dengan yang dipakai di sini. Jadi bukan hanya seorang perempuan, saudara, tapi seorang istri yang diberikan kepada Adam. Artinya apa, saudara? Ini adalah relasi perjanjian pernikahan. Bukan sekedar relasi bersama, saudara. Bukan sekedar relasi, oh ini ada laki-laki, ada perempuan, lalu mereka happy bersama karena sudah tidak sendirian lagi. Tidak. Ini relasi secara spesifik antara suami dan istri. Ish dan Isha. Sehingga saudara ingat bahwa pasal 1 dan pasal 2 ini tujuan utamanya apa, saudara? Memberitahu kepada kita tujuan manusia. Mandat budaya, mandat manusia. Mandat manusia itu apa, saudara? Untuk membangun peradaban, untuk membangun kota, untuk maju. Ya. Teknologi dan kemajuan-kemajuan sains yang kita punya saat ini bukan rencana keduanya Tuhan setelah kejatuhan, saudara. Sains, teknologi itu adalah sejak semua sudah Tuhan desain manusia untuk mencapainya. Kita akan lihat nanti di pasal-pasal berikutnya bagaimana manusia maju, menciptakan musik, metalurgi dan sebagainya, saudara. Tapi untuk saat ini kita melihat bahwa fokus pasal pertama dan kedua ini adalah pembangunan peradaban. Tapi kenapa harus ditaruh bagian ini secara khusus di pasal 2 ini ayat 18-25 ada kisah tentang pernikahan pertama? Karena panggilan pembangunan peradaban itu memerlukan persekutuan pernikahan. Ya. Dari pernyataan Tuhan sendiri, kehidupan manusia itu justru diatur di sekitar blok bangunan pasangan yang menikah ini, yang saling kawin mengawin itu, saudara. Masyarakat society itu dibangun di atas keluarga sebagai unit terkecil, sebagai satuan terkecil. Makanya Amsal itu sangat menekankan kalau saudara mau membangun negara yang baik, mulai dari mana? Dari keluarga, dari suami istri terlebih dahulu. Ya. Dari kecil, bagaimana edukasinya anak itu, bagaimana suami istri berrelasi itu akan menentukan bagaimana sebuah negara itu akan jadinya seperti apa. Tentu saudara kita bisa katakan bahwa Adam dan Hawa ini tidak dapat beranak cucu tanpa seorang, Adam ini tidak bisa dapat beranak cucu tanpa seorang istri. Ya. Terus saya selalu pikir ya bahwa kalau ada bebek ya, lalu telurnya itu ditaruh, lalu coba kita arami, maka nanti bebek itu telurnya akan menetas. Tapi tidak bisa, saudara, ternyata yang perlu papa bebek ya. Bukan hanya perlu mama bebek untuk menetaskannya, saudara, perlu papa bebek juga gitu ya. Ya. Jadi jangan saudara mencoba nanti ada telur dibeli lalu saudara ini yang saudara alami, nanti papa bebeknya kerjanya apa, saudara ya? Ya papa bebek itu kerja untuk mengerami dan menetaskan telurnya, ya dijagain sama dia. Ya memang betul, sama seperti itu juga laki-laki dan perempuan beranak cucu nggak bisa saudara pasangin dengan bebek, dengan kucing, dengan ayam. Ya harus dipasangin dengan sesama jenis ya. Ya laki-laki dengan perempuan sama-sama manusia. Betul, memang laki-laki dan perempuan ini penting ya secara fisiologis, secara mental dan semuanya, saudara. Itu untuk mengerjakan panggilan untuk beranak cucu, untuk bertambah banyak. Betul. Tapi kalau saudara perhatikan perikop ini nggak pernah membatasi di hal itu. Ya. Jadi kita justru melihat bahwa suami itu tidak baik tanpa seorang istri, bukan hanya dalam hal seks, saudara, bukan hanya dalam hal hubungan, tapi juga dalam hal apa? Keseluruhan panggilan mandat budaya itu. Ya, makanya bagi orang Kristen punya anak, ya beranak itu bukan segala sesuatu, saudara. Betul, ketika menikah idealnya saudara harus punya anak. Betul. Tapi anak itu bukan segala-galanya. Makanya kita harus pikir juga kalau ada orang yang ngomong banyak anak, banyak rezeki. Iya, saudara, itu mengerikan, saudara. Tapi nanti ujung-ujungnya udah banyak anak tetap aja hidupnya melarat, saudara. Berarti nggak bener ya. Nggak bener slogan itu banyak anak, banyak rezeki. Ya belum tentu, saudara. Ya bisa juga ada yang kejadian begitu, tapi tujuan dari pernikahan orang Kristen itu bukan hanya untuk beranak, saudara.
tapi di dalam setiap aspek rumah tangga, perempuan dan laki-laki saling menolong, saling membantu. Ya. Dan masalahnya saudara, justru kodrat mendasar dari pernikahan ini di zaman modern ini sekarang lagi diserang habis-habisan. Dan diserang habis-habisan ini bukan hanya di dalam dunia, tapi juga dari dalam gereja sendiri. Dulu ketika kita melihat di abad pertengahan, ada gereja Katolik Roma, saudara, yang melarang para uskup, para imam, para pelayan-pelayan Tuhan itu untuk menikah. Ya, mereka justru dipaksa semuanya untuk selibat, saudara. Atau juga kalau kita lihat agama-agama lain, misalkan Buddhisme, juga ada biksu-biksunya, bante-bantenya itu, saudara, yang dipaksa juga untuk tidak menikah. Ada bagi mereka sesuatu yang lebih spiritual, lebih rohani dalam pernikahan, saudara. Bahkan kita melihat justru mereka hidupnya ngapain? Membiara, menjauhkan diri dari orang lain. Tapi apakah itu panggilan kita? Akhirnya justru mengatakan bahwa manusia itu hidup di dalam komunitas, saudara. Harus berfellowship, bukan menyendiri, terisolasi dari dunia di padang gurun. Tapi justru kita harus hidup di dalam komunitas, entah itu komunitas ya di dalam dunia ini, tapi lebih penting lagi komunitas umat perjanjian Tuhan. Ya. Dan sebab itu para reformator, ya, Martin Luther, John Calvin, Zwingli dan sebagainya benar bahwa pernikahan itu adalah baik. Ya, kita melihat banyak kecenderungan di abad pertengahan. Teolog-teolog mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah dosa. Ya, itu adalah sebuah nafsu. Tapi justru kita lihat desain awal Tuhan itu bukan sebuah dosa. Pernikahan adalah sesuatu yang baik sebelum kejatuhan sudah Tuhan berikan kepada manusia. Nah, makanya itu suatu hal yang tidak biblical. Kalau kita lihat orang-orang di luar sana itu tidak menikah, itu tidak alkitabias. Ya. Kalau kita lihat 1 Timotius 3 ayat 2, ya, justru dikatakan bahwa seorang hamba Tuhan itu diizinkan untuk punya istri. Dan berapa istri, saudara? Satu, ya, dibilang suami dari satu istri. Bahkan Paulus keras di pasal berikutnya, di pasal keempat Timotius, mengatakan bahwa orang-orang yang melarang untuk menikah itu apa? Pendusta. Paulus justru memberikan kepada kita peringatan nanti, di zaman nanti akan banyak orang-orang yang melarang-larang menikah. Suatu hal yang baik justru tidak diperbolehkan. Ya, tapi justru Alkitab menyatakan bahwa tidak, pernikahan itu adalah hal yang baik. Desain Tuhan yang justru penting, esensial untuk membangun peradaban, untuk membangun masyarakat di dalam dunia ini, di dalam mandat budaya. Dan kita lihat efeknya apa, saudara, ketika orang-orang itu dilarang untuk menikah, ya. Berita-berita itu kan, saudara, ya, kita melihat di banyak penjuru dunia, justru imam-imam Katolik lah, biarawan-biarawan Katolik lah, atau mungkin dari agama lain yang melakukan hal-hal yang ya senonoh dan sebagainya, saudara. Ya, karena apa? Ya dipaksa untuk tidak menikah. Sesuatu hal yang sebenarnya pada naturnya baik. Ya sama seperti saudara dipaksa untuk tidak makan. Ya bagaimana, saudara? Ya saudara akan meronta-ronta. Demikian juga ya kalau misalkan tidak diberikan naturnya, sesuai naturnya, akan meronta-ronta juga, saudara. Itu yang pertama, ya, dari orang-orang yang melarang menikah. Atau bagaimana juga dengan sekarang di zaman ini orang-orang yang melihat pernikahan itu sebagai sebuah hambatan. Yang penting apa, saudara? Kumpul kebo, betul nggak, saudara? Yang penting kita tinggal bareng atau bahkan memiliki hubungan, tapi nggak perlu menikah. Atau boleh nikah tapi cerai aja nanti. Menikah itu kehilangan harga dirinya. Tapi kita melihat, tidak usah saudara buka Alkitab, lihat saja secara statistik dari datanya. Banyak justru pernikahan-pernikahan yang kacau balau itu menghasilkan apa? Keluarga yang kacau balau, anak-anak juga yang kacau balau, yang ditinggalkan sama orang tuanya. Bukan hanya isu mental, tapi juga isu fisik, isu pendidikan, ekonomi, sosial dan sebagainya, saudara. Pernikahan itu sudah Tuhan desain untuk menjadi sebuah perjanjian. Ketika kita akan lihat juga, saudara, ya, di sini
ketika dikatakan di situ laki-laki itu akan bersatu dengan istrinya, berpaut dengan istrinya. Kata berpaut di situ adalah kata yang berhubungan dengan perjanjian, saudara. Pernikahan itu bukan semalam tinggal lalu pergi. Pernikahan itu adalah sebuah perjanjian, sebuah kawin. Kita ingat bahwa tema besar sejak pasal yang kedua ayat yang keempat ini adalah perjanjian, saudara. Makanya namanya adalah Yahweh, nama perjanjian, bukan hanya nama generik Elohim. Termasuk juga pernikahan. Ini adalah sebuah perjanjian. Tapi bukan hanya itu. Masalah yang ketiga juga adalah dari orang-orang yang melihat bahwa pernikahan ini tidak hanya bisa antara laki-laki dan perempuan. Terutama sekarang di dunia bagian barat. Pernikahan itu justru antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Tapi kita melihat di bagian ini dikatakan ish dan isya, saudara, bukan ish dan ish, bukan isya dan isya, ish dan isya, suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Ketika kita melihat banyak sekali, memang dunia ini adalah dunia yang jatuh. Kita melihat ya, ada nafsu-nafsu yang tidak normal dalam dunia ini. Dan kita harus akui, mungkin nggak itu datang dari gennya atau maksudnya dari kecenderungannya sendiri. Ya mungkin nggak dia juga itu datang dari lingkungan sekitarnya, dari luar. Mungkin juga. Tapi panggilan orang Kristen itu bukanlah mengikuti daging, saudara. Panggilannya justru kita berjuang. Orang Kristen semuanya berjuang. Bukan hanya orang-orang yang berjuang dengan ketertarikan seks yang sama dan sebagainya, saudara. Setiap orang Kristen, kenapa? Karena pada naturnya kita semua sudah jatuh dalam dosa. Kecenderungan kita adalah selalu untuk berdosa. Sehingga bukan hanya yang nyolong yang harus berhenti nyolong, bukan hanya yang suka berbohong harus berhenti berbohong, tapi juga yang memiliki ketertarikan dengan seks yang salah itu juga harus berhenti, ya, membuahi dosanya itu. Karena ketika sudah dibuahi, sudah diberi makan nafsunya itu, dia akan berkembang jadi kematian, saudara. Jadi di tengah dunia ini, mungkin kita akan melihat juga di tengah banyak lingkungan kita, sekitar kita ada orang-orang yang memiliki orientasi seks yang salah. Kita ingatkan bahwa Tuhan memanggil untuk tidak membuahi nafsu itu. Stop. Ya, itulah panggilan yang Tuhan berikan kepada orang-orang dari dalam Kekristenan. Jangan dibuahi, saudara. Nah, itu yang pertama, marriage, ya, pernikahan dari 1A. Nah, yang kedua yang penting juga buat Haris Ministry, yaitu singleness, kelajangan. Ya. Kira-kira boleh nggak saudara menjadi lajang? Setelah melihat nih pasal ini, setelah melihat pasal 2 ini, kan Tuhan mendesain manusia untuk menikah. Kalau begitu, bagaimana dengan yang melajang? Ya, apakah salah? Jadi kita habis ini pulang ibadah kita, mari menikah massal, saudara, ya. Kenapa? Karena pasal 2 ini mengatakan tidak baik laki-laki itu sendiri, tidak baik perempuan itu sendiri. Gitu ya, saudara? Puji Tuhan tidak, saudara. Kalau enggak nanti di sini pada nikah semua, ke KUA semua, saudara, ya. Jangan, saudara, ya. Bukan itu ya panggilan. Nah, coba kita melihat bagaimana dengan singleness, dengan kelajangan. Pertama-tama, lajang itu boleh atau tidak? Ya. Jawabannya adalah boleh. Ya. Kenapa? Ada 2 alasannya. Yang pertama, karena kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh, yang tidak ideal. Banyak kejadian di mana dosa itu tidak mengizinkan kita untuk menikah. Dan bukan dosa kita, saudara, dosa orang lain. Kenapa? Ketika kita bertemu dengan laki-laki lain atau perempuan-perempuan lain, yang ketemu apa, saudara? Orang-orang yang tidak cinta Tuhan, yang justru menjadi batu sandungan bagi pernikahan kita. Dalam kasus itu ya tentu lebih baik pikir 2 kali untuk menikah. Kenapa? Kalau enggak akan menjadi
batu sandungan. Ya, jadi dosa itu bisa menjadi penghalang. Kalau kita melihat juga di Yeremia pasal 16, saudara. Saudara ingat salah satu panggilan Yeremia apa? Untuk tidak menikah, saudara. Kenapa panggilan tidak menikahnya itu Tuhan berikan? Karena waktu itu pembuangan Israel, pembuangan bangsa Yehuda akan segera terjadi. Kalau pembuangan itu segera terjadi, orang-orang akan dibawa ke pembuangan, orang-orang akan mati. Menikah itu justru akan menjadi beban bagi Yeremia. Kenapa saudara? Nanti Yeremia udah menikah nih, baru 1 hari menikah, berikutnya istrinya meninggal atau dibunuh sama orang Babel. Lebih baik kalau begini nggak usah menikah, betul nggak saudara? Ya kenapa? Karena ya pernikahan itu justru menjadi beban bagi pelayanannya Yeremia, bagi kehidupan Yeremia. Itu yang pertama, saudara. Kita melihat dunia ini memang jatuh. Jadi jangan kaget kalau misalkan kita tidak menikah. Kenapa? Kalau dunia tidak jatuh ya semua orang kriterianya bisa kita terima, saudara. Semua orang bisa menjadi orang-orang yang dinikahi atau menikahi. Tapi justru di dunia yang jatuh ini ya banyak justru yang tidak bisa menikahi maupun dinikahi, saudara. Ya. Yang kedua, ini juga yang penting, saudara, dan lebih penting justru daripada masalah itu. Yang kedua, ingat juga bahwa tema besar dari Kejadian pasal 1 dan 2 ini adalah mandat budaya. Sehingga kalau kita melihat pernikahan ini mandat budaya bukan? Iya, saudara, pernikahan ini mandat budaya, betul. Bagian dari panggilan Tuhan untuk menaklukkan dunia ini sebagai pembangunan peradaban. Tapi saudara harus ingat bahwa tidak semua hal yang ada di mandat budaya itu ada di kerajaan surga. Minggu lalu kita sudah lihat ya. Kalau begitu berarti juga pengacara kesian, saudara. Nanti di surga mau menyidang siapa? Ya. Dokter juga bagaimana saudara di surga, siapa yang sakit? Pendeta juga bagaimana saudara kerjaannya? Orang saudara udah mendapatkan firman langsung dari Tuhan, ketemu dengan muka dengan dia. Ya. Jadi memang ada hal-hal dalam mandat budaya ini yang tidak dimaksudkan untuk bertahan di dunia yang akan datang. Termasuk salah satunya apa, saudara? Pernikahan. Tuhan Yesus sudah jelas sekali di Matius pasal 22 ayat 30. Matius pasal 22 ayat 30 mengatakan bahwa, masih ingat saudara ceritanya? Ada orang-orang Saduki yang tidak percaya apa? Kebangkitan. Lalu mereka mengetes Tuhan Yesus, diuji. Apa ujiannya, saudara? Kan kalau di hukum Musa itu harus laki-laki menikah sama istri. Lalu kalau laki-lakinya meninggal, ngapain saudara? Adiknya harus menikahi tadi, janda tadi. Lalu kalau mati lagi si lakinya, adiknya harus gantiin menikahi si janda tadi. Seterusnya saudara sampai yang terakhir. Nah pertanyaannya, nanti di surga itu siapa yang jadi suaminya? Begitu saudara pertanyaannya. Pertanyaannya kacau juga, saudara. Siapa yang akan menjadi suaminya nanti? Kan banyak suaminya tadi, dari yang paling tua sampai yang paling kecil. Jawabannya, kamu sesat, kata Tuhan Yesus. Kamu sesat, sebab kamu tidak mengetahui kuasa Allah maupun kebangkitan. Sebab di dalam kebangkitan tidak ada kawin mengawin, saudara. Tidak ada lagi pernikahan. Makanya di dalam janji menikah, kalau kita mengingat ya bahwa till death do us apart, betul ya, sampai kematian memisahkan kita. Kenapa? Karena di surga sudah tidak ada lagi pernikahan, saudara. Jangan nanti bikin pernikahan sendiri di surga. Ya. Demikian juga kita melihat bahwa pernikahan itu tidak selamanya hanya ada dalam dunia. Sebagaimana tadi panggilannya adalah untuk mandat budaya. Atau bahasa yang kita juga sering pakai di beberapa minggu yang lalu, pernikahan itu adalah bagian dari kerajaan umum atau kerajaan penebusan. Kerajaan umum, saudara, bukan kerajaan penebusan. Makanya, saudara perhatikan tidak? Orang Kristen apakah tidak mengakui pernikahan orang beragama lain? Misalkan nih, saudara punya tetangga, lalu tetangga saudara menikah. Sebagai orang Kristen, saudara mengatakan, wah, itu tidak diberkati oleh gereja, maka itu bukan pernikahan yang sah. Enggak, saudara, sah tetap. Saudara tetap mengakui, saudara datang kan ke kondangan orang-orang yang non-Kristen. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah bagian kerajaan umum, bukan kerajaan penebusan. Kalau kerajaan penebusan tidak bisa dibagi dengan yang lain. Jadi saudara jangan membagi sakramen, misalkan baptisan ataupun perjamuan kudus dengan orang yang tidak percaya, nggak boleh.
Tapi pernikahan itu kita berbagi bersama, saudara. Ya, orang percaya menikah, orang tidak percaya juga menikah. Itu adalah bagian dari kerajaan umum. Ya, karena kembali lagi tadi itu adalah mandat budaya, bukan upah, bukan rest yang diberikan kepada Adam. Ya. Sekali lagi, pernikahan itu bukan rest, bukan istirahat yang kekal, sabar yang kekal itu yang Tuhan janjikan kepada Adam. Kalau dia taat, ya, pernikahan itu adalah bagian dari mandat budaya dia untuk mengerjakan kerja di dalam dunia ini dengan bantuan suami dan istri. Ya. Jadi apa, saudara, ketika kita melihat hal ini? Sekarang Kristus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Dan apa yang Kristus nyatakan ketika Tuhan datang? Kerajaan Tuhan itu sudah dekat, bahkan sudah datang. Sudah genap, sudah penuh? Belum, makanya kita masih berdoa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, datanglah kerajaanmu. Karena kerajaan itu sudah datang tapi belum penuh, belum lengkap. Tapi yang saudara harus ingat ya, ketika Kristus datang 2000 tahun yang lalu, dia membawa etik kerajaan surga, membawa etik kerajaan surga yang menembus masuk ke dalam etik dunia ini. Apa itu artinya, saudara? Kristus itu tidak datang untuk saudara hanya mengasihi Tuhan dan sesama, ya. Kekristenan itu bukan itu definisinya, saudara. Kalau kita tanya, coba saudara boleh tanyakan kepada orang beragama lain. Mereka mengasihi Tuhan enggak? Mengasihi. Mengasihi samanya enggak? Mengasihi, saudara. Tuhan itu datang itu bukan untuk saudara jadi mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi Tuhan Yesus datang untuk melampaui hal itu. Makanya Tuhan Yesus di dalam khotbah di bukit selalu mengatakan apa? Lebih, kalau orang dunia itu saling mengasihi, saling memuji juga, saudara. Tapi kalau orang Kristen justru harus yaitu, bahkan kalau dibenci, kita pun tetap harus mengasihi mereka. Itu beda, saudara. Ya, kalau digaplok pipi kanan harus dikasih pipi kiri juga. Ya, itu etika yang berbeda. Nah, seringkali dua etika ini, etik kerajaan surga dan etik dunia ini bisa berjalan bersamaan. Termasuk pernikahan, saudara. Pernikahan itu bisa bersamaan. Saudara menikah sekaligus juga menjadi orang Kristen. Ya. Saudara bekerja tapi juga sekaligus menjadi orang Kristen. Dan justru perjanjian baru juga menegaskan bahwa pernikahan itu penting dan mulia. Bahkan Alkitab memiliki satu istilah yang sangat menarik, ya, terutama kita orang Reform, yaitu ada keluarga perjanjian. Ya. Keluarga perjanjian itu bukan hanya rumah Tuhan, saudara, tapi di setiap keluarga-keluarga Kristen itu juga keluarga perjanjian. Makanya anak-anak kita pun juga adalah anak-anak perjanjian, saudara, yang khusus Tuhan dedikasikan untuk diri sendiri. Dan sehingga apa, saudara? Menikahlah kalau bisa, ya, kalau saudara tertarik mau menikahlah. Ya. Kalau ingin menikah jangan buat alasan saudara untuk tidak menikah. Ya juga, saudara bisa nih menikah, saudara punya means-nya, saudara pengen menikah. Tapi saudara nyari-nyari alasan supaya nggak nikah, itu juga salah, saudara, ya. Nah, tapi ada masalah yang lain, saudara. Kadang ada ketegangan antara hidup kita di dunia ini dengan hidup kita di kerajaan surga. Ada ketegangan di antara kerajaan surga, kerajaan penebusan dengan kerajaan umum. Sehingga kita sebagai warga negara dunia ini kadang-kadang harus melepas hal-hal yang kita lakukan di dalam dunia ini karena itu sudah bertentangan dengan kerajaan Tuhan. Ya. Menikah itu bukan ibadah, saudara. Menikah itu bukan ibadah. Menikah itu panggilan Tuhan, tapi bukan ibadah. Ya, tidak semua hal jadi ibadah, ya. Kalau di kampung-kampung suka banyak tulisannya kebersihan adalah sebagian dari iman. Tidak, saudara, ya. Orang Kristen membedakan hal itu. Kebersihan ya kebersihan, pernikahan ya pernikahan, itu bagian dari kerajaan umum. Tapi dalam kerajaan penebusan ada panggilan Tuhan untuk beribadah, dan itu berbeda, saudara. Dalam hal itu kalau keduanya saling bertegangan antara menikah atau kerajaan surga, maka kita menemukan di perjanjian baru istilahnya relativisasi. Apa tuh relativisasi?
pernikahan itu jadi relatif. Apa ya relatif, saudara? Bentuknya perbandingan selalu. Bagaimana kalau pernikahan ini dibandingkan dengan pelayanan? Bagaimana pernikahan ini kalau dibandingkan dengan tugas ibadah? Bagaimana pernikahan ini kalau dibandingkan dengan iman kita sebagai orang Kristen? Makanya Tuhan Yesus keras sekali, saudara. Ya, ketika dia mengatakan, aku datang bukan membawa damai, tapi membawa apa, saudara? Pedang, untuk memisahkan suami dari istrinya, ayah dari anaknya, ibu dari anaknya. Kenapa, saudara? Karena ada kalanya keluarga itu justru menjadi kadang-kadang batu sandungan, saudara. Pernikahan itu ada kalanya bisa jadi batu sandungan untuk ibadah. Ya. Terutama di Matius 19 ayat 12 tadi sudah sempat kita baca. Di Matius 19 ayat 12 kita sudah baca, mengatakan apa, saudara? Ingat gak, saudara, murid-murid bilang apa? Wah, kalau menikah itu sulit, mendingan apa? Nggak usah kawin, nggak usah nikah kita, kata murid-murid. Kacau juga memang murid-murid ini ya. Lalu murid itu jawab apa? Weh, jangan, nggak boleh, semuanya harus menikah. Jawabannya apa, saudara? Tidak. Jawabannya, tidak semua orang bisa menerima perkataan itu. Serius Tuhan Yesus. Murid-murid bercanda, saudara. Ya. Wah, kalau begitu nggak usah nikah. Tapi Tuhan Yesus serius. Beneran lah. Memang benar ada yang terjadi seperti itu. Ada orang-orang yang dipanggil untuk tidak menikah. Alasannya, salah satu yang kita lihat di sini adalah di bagian yang terakhir, ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri karena kerajaan surga. Pernikahan itu bisa menjadi berkat, tapi di sisi lain juga telajangan itu juga hal yang baik, saudara, di tengah tension, ketegangan antara kerajaan penebusan dan kerajaan umum. Dan ini juga memberikan kepada bukan hanya yang single, saudara, yang tidak pernah menikah, itu satu penghiburan, tapi juga yang sudah menikah tapi mengalami tragedi, yang suami atau istrinya meninggal atau meninggalkan mereka. Tuhan tidak memanggil saudara-saudara sekalian sudah pernah menikah lalu terjadi tragedi, entah kematian atau apapun yang lain, untuk menikah lagi. Karena kalau begitu, saudara dipanggil untuk menikah lagi. Ya. Tapi tidak, saudara. Justru kita boleh melihat di dalam kerajaan Tuhan ada relativisasi. Kadang-kadang panggilan beribadah, melayani itu lebih penting daripada panggilan untuk menikah. Ya, untuk para janda dan duda, anugerah Tuhan ada pada kita semua. Tidak hanya diberikan kepada yang menikah ataupun yang tidak menikah. Dan bahkan dia bisa memakainya untuk tujuannya, saudara. Ketika saudara ingat siapa di perjanjian baru yang terkenal yang tidak menikah? Rasul Paulus sendiri. Dan kita sudah lihat di 1 Korintus pasal 7 waktu itu ya, bahwa justru dengan Paulus tidak menikah, dia bisa bebas untuk melakukan pemberitaan Injil. Kalau dia menikah, susah, saudara. Nanti kalau lagi melahirkan 9 bulanan, nanti dia mau kemana, saudara? Nggak ada rumah sakit waktu itu. Dia berhenti dulu dan sebagainya. Tapi dia boleh melihat bahwa pernikahan itu tidak sepenting, bukan panggilannya dia untuk pembangunan kerajaan Tuhan. Dan siapa, saudara, yang paling utama yang juga tidak menikah? Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus pun juga tidak menikah. Kenapa? Karena panggilannya bukan untuk beranak cucu secara fisik. Panggilannya justru untuk mengerjakan keselamatan bagi umat perjanjiannya. Sehingga saudara, ketika melihat bagian ini, saudara yang kita sudah membaca pasal 2 ini, jangan minder bagi yang menikah maupun tidak menikah. Yang menikah tidak berarti saudara kurang beribadah. Yang tidak menikah bukan berarti saudara kurang beradab, saudara. Tidak, saudara tidak kurang beradab dan tidak kurang beribadah. Dua-duanya sama-sama beradab dan sama beribadah. Tapi maksudnya adalah setiap orang itu berbeda panggilannya. Ya. Tidak semua orang menjahit, saudara. Kalau semua orang menjahit, nanti siapa yang masak? Ya. Tidak semua orang memasak, nanti siapa yang makan? Kalau ya semua orang masak, semua orang bagi-bagi. Demikian juga ada yang menikah dan yang tidak menikah. Sehingga kesimpulannya baik pernikahan maupun kelajangan itu baik. Dan anugerahnya diberikan kepada engkau, kepada saudara yang menikah maupun tidak menikah, maupun yang juga sudah jadi duda atau janda.
Yang penting bukan masa menikah atau tidak menikah. Yang penting adalah apakah kita melayani Tuhan tanpa gangguan melalui pilihan kita itu, entah itu menikah atau tidak menikah. Ketika kami berada di Escondido ya saudara, itu terlihat sekali perbedaan antara orang yang menikah dan tidak menikah ya. Masalah keramah tamahan, berdua sama ramah saudara, tapi keramahannya beda ya. Kalau yang menikah itu menyediakan makanannya steak ya. Lalu minumnya ini saudara yang keren-keren ya. Minumannya juga yang mahal-mahal ya. Lalu juga atau misalkan memberikan kue-kue yang enak gitu ya. Menyediakan makanan taco, burrito, pokoknya saudara lengkap. Meja itu penuh saudara kalau sama yang menikah ya. Kalau yang tidak menikah sama sama juga. Memang beda memang gitu ya. Makannya pizza ya saudara. Makannya pizza, makannya nugget gitu seadanya saudara. Nah, saudara melihat ketika melihat bagian ini bukan berarti dari minder gitu saudara ya. Tapi ya pernikahan itu juga bisa menjadi berkat, terutama bagi bagian hospitality, bagian keramah tamahan. Jadi ini penghiburan dulu bagi saudara yang menikah. Itu bisa menjadi peluang bagi saudara untuk makin ramah. Ya bukan berarti yang tidak menikah jadi kalau saudara datengin orang jadi sediainnya seadanya gitu, nasi doang saudara nggak lauknya. Ya jangan begitu juga ya. Bukan begitu pelajarannya saudara. Tapi sisi lain kita juga melihat bahwa pernikahan juga banyak masalahnya. Ya, ada sukacitanya, ada juga duka citanya. Bagi yang tidak menikah, pernikahan itu baik. Tapi sisi lain juga tidak menikah juga itu baik. Yang penting saudara bisa melayani atau tidak, baik menikah atau tidak menikah. Itu saudara poin yang pertama ya. Jadi being alone, sendirian, dan dari bagi dua jadi marriage dan singleness, pernikahan dan kelajangan. Nah yang kedua kita mau lihat saudara, poin yang kedua, woman for men. Woman for men, apa itu saudara? Perempuan dari laki-laki. Nah kita masuk ke poin yang A dari yang kedua. Saudara bertanya nggak ketika membaca bagian ini, apakah Tuhan baru sadar bahwa kesendirian manusia itu tidak baik? Saudara jangan lupa, Tuhan itu sudah menciptakan manusia sejak ayat yang ke-7. Betul ya, dari debu tanah kita sudah lihat. Tapi baru di ayat yang ke-18 Tuhan katakan manusia itu tidak baik sendirian. Pertanyaan, apakah Tuhan lupa? Ya selama 11 ayat itu Tuhan lupa ternyata. Belum lagi dia, aduh lupa tadi si Hawa diciptakan. Yaudah deh sekarang mumpung belum telat, belum selesai kita kelarin nih si Hawa. Gitu ya saudara? Lupa. Kenapa Tuhan nggak menciptakan Adam dan Hawa bersamaan? Kan bisa ya, Adam Tuhan ambil dari debu tanah terus bersamaan, Hawa juga dari debu tanah. Tapi begitu kan yang kita baca? Enggak. Adam dulu dibangun dari debu tanah, habis itu sekian lama kemudian kita tidak tahu berapa lama, Hawa baru diciptakan dari dagingnya dan tulangnya Adam. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan, terutama si penulis, harus memberi jeda antara penciptaan Adam dan Hawa? Kenapa saudara? Karena selain si penulis mengajarkan bahwa suami dan istri itu adalah penolong yang sepadan, dia juga mengajarkan bahwa mereka memiliki peran yang berbeda. Mereka memiliki peran yang berbeda. Ada peran yang tepat, ya, yang Alkitab instruksikan kepada kita. Peran seperti apa? Nah, coba kita lihat saudara ya. Pertama-tama saya mau menekankan dulu bahwa secara kodrat laki-laki dan perempuan itu setara tidak? Setara. Kita sudah lihat di pasal 1:27, Tuhan menciptakan laki-laki perempuan itu menurut gambar Tuhan. Gak ada saudara laki-laki ciptakan menurut gambar Tuhan, lalu si wanita diciptakan kurang ya, gambarnya ngeblur habis fotokopi gitu ya saudara. Tidak. Dua-duanya sama-sama diciptakan dari gambar yang asli itu, dari Tuhan itu sendiri. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah,
Kalau kita melihat juga di pasal yang kedua, dikatakan kan ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kalau saudara membaca itu kata penolong yang sepadan itu, apakah berarti perempuan lebih rendah? Penolong. Kan biasanya yang menolong itu mungkin hierarkinya di bawah gitu, lebih rendah daripada si yang ditolong. Gitu ya saudara? Tidak, saudara. Kenapa? Kalau begitu Tuhan juga lebih rendah. Kenapa? Karena Tuhan juga disebut sebagai penolong. Ya. Di bagian kita sudah lihat Ebenezer, saudara. Ebenezer itu apa? Batu penolong. Ya, karena Tuhan menolong Israel. Kalau si penolong itu lebih rendah dari yang ditolong, berarti Tuhan juga lebih rendah dari Israel. Tapi yang penolong itu tidak lebih rendah daripada si yang ditolong. Ketika dikatakan penolong, itu tidak berarti perempuan lebih rendah dari laki-laki. Makanya tidak dikatakan hamba. Betul ya saudara ya? Tadi sudah dibahas juga. Bukan dikatakan hamba. Saya hamba Tuhan. Kita juga semua secara general hamba-hamba Tuhan. Tapi perempuan bukan hamba laki-laki, saudara. Perempuan adalah penolong laki-laki. Nah, kalau begitu pertanyaannya, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Atau sama aja? Sama gitu ya dua-duanya perannya dalam keluarga. Sama, beda? Beda, saudara. Beda. Tahu dari mana? Kita sudah juga dari kata sepadan itu. Sepadan itu bukan fotokopi, saudara. Tadi kita sudah lihat bahwa sepadan itu berhadapan-hadapan. Ya. Sepadan itu berarti dia cocok, pas, bukan persis sama. Beda ya saudara. Cocok sama persis sama itu beda. Contohnya apa saudara? Puzzle. Ya, saudara kalau tahu puzzle nggak saudara? Nggak tahu lagi nih puzzle itu apa. Tahu saudara yang disusun-susun itu ya? Saudara cocok sama-sama itu beda. Betul nggak? Saudara punya dua potong puzzle yang sama, belum tentu cocok. Ya. Dan justru dua potong yang cocok bisa ditaruh bersebelahan. Itu belum tentu sama juga, saudara. Betul nggak? Justru seringkali berbeda, ya kan? Beda potongan-potongan puzzle itu. Nah demikian juga sepadan itu bukan fotokopi, tapi cocok. Fitting itu sesuai, ya. Seperti puzzle yang dicocok. Saling melengkapi satu sama lain. Kalau kita lihat dalam terutama juga kekristenan, kita melihat bahwa ini disebut sebagai komplementer. Komplementer, bukan egaliter. Egaliter itu artinya sama laki-laki dan perempuan itu. Ya. Perempuan silakan jadi kuli bangunan gitu misalnya, atau laki-laki silakan jadi apa misalkan, jadi yang mengerjakan pekerjaan perempuan. Yang enggak, saudara. Ya, kita melihat bahwa ini komplementer, saling melengkapi, bukan egaliter, saling bersamaan. Ya. Dan bagaimana kita melihatnya? Kata sepadan itu tadi dia bilang ini masalah tentang cocok, bukan sama. Didemonstrasikan dari adegan itu sendiri bagaimana perempuan diciptakan. Kita di sini uniknya melihat operasi pertama ya saudara di alam semesta ini. Operasinya juga dengan bius total lagi saudara ya. Dikasih si Adam tidur. Tidurnya tidur yang dalam saudara bahasa aslinya ya. Tidur yang dalam. Lalu lagi tidur begitu, lagi dibius begitu, Adam dioperasi, dibelak, lalu diambil dagingnya itu dan tulang rusuknya itu. Nah, pertanyaannya, kenapa Tuhan tidak menciptakan Hawa dari debu tanah juga? Kenapa Tuhan harus menciptakan Hawa dari bagiannya Adam? Nah, mungkin saudara pernah dengar quote ini, ya, kutipan ini. Ini sering sekali saudara dengar ya. Gak tahu nih saudara, coba uji ya apakah saudara tahu atau tidak ya. Perempuan diciptakan bukan dari kepala laki-laki untuk mengunggulinya, bukan dari kakinya untuk diinjak-injak olehnya, tapi dari sisinya untuk menjadi setara dengannya.
di bawah lengannya untuk dilindunginya, dan dekat dengan hatinya untuk dicintai. Wah, asik romantis banget saudara. Bayangin, bukan di atas buat mengungguli, bukan di bawah untuk diinjak-injak, tapi setara dari sampingnya untuk dekat dengan hatinya, dicintai. Waduh, boleh saudara pajang di rumah ya. Wah ini. Dan yang ngomong itu juga bukan orang sembarangan saudara, namanya Matthew Henry. Kalau saudara melihat tafsiran itu, salah satu tafsir yang paling terkenal namanya tafsir Matthew Henry ya saudara. Ya, benar atau tidak saudara? Benar atau tidak? Terdengarnya romantis, ya. Dan nggak sepenuhnya salah juga, saudara, ya. Bagus jadi hiasan. Tapi teksnya tidak pernah berkata demikian, saudara. Dan salah satu alasannya adalah kita tidak tahu sisi bagian mana yang diambil oleh Tuhan dari Adam. Kalau di Alkitab era ini kita lihat yang diambil apa, saudara? Rusuk ya, saudara. Tapi dalam bahasa aslinya ini tidak dispesifikasi dari mana. Apa dari rusuk? Cuma dibilang dari samping, saudara. Itu bisa banyak, saudara. Bisa dari rusuk, bisa juga dari samping. Itu banyak, saudara. Di samping, dari ujung kepala atas sampai ujung kaki bawah itu samping. Dari sampingnya dia, side-nya dia. Dan akhirnya tidak tertarik untuk menjelaskan kepada kita itu diambil dari mana, ya? Apakah dari samping kakinya atau dari samping kepalanya? Jadi kita tidak tahu apakah ini diambil dari rusuknya atau tidak. Sehingga ya tadi yang si Matthew Henry itu ya bukan itu penekanannya, saudara. Walaupun ya itu bagus juga kata-katanya gitu ya. Tapi poin utamanya itu bukan si istri itu diambil sejajar dengan suami. Poinnya bukan itu. Mau tahu poin utamanya dari mana? Dari puisinya si Adam sendiri, dari interpretasi si Adam sendiri. Di ayat yang keberapa, saudara? Ayat yang ke 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, bukan tulang nih saudara ya, daging dari dagingku. Dia akan menamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Ada nggak concern, nggak peduli itu diambil dari mana, saudara? Mau dari ujung kepala bagian samping maupun ujung kaki bagian samping. Yang penting bagi Adam di sini adalah dia diambil dari Adam. Ya. Poinnya itu adalah perempuan diciptakan dari laki-laki. Kenapa ini penting, saudara? Karena poinnya bukan sejajarnya tadi, saudara. Bukan masalah laki-laki dan perempuan itu sejajarnya. Walaupun kita tahu tadi memang laki-laki dan perempuan itu setara secara kodrat. Tapi ditekankan oleh Adam di sini itu adalah masalah kepemimpinan. Kenapa? Karena perempuan diambil dari laki-laki. Kok bisa perempuan diambil dari laki-laki lalu jadi laki-laki memiliki kepemimpinan, suami memiliki kepemimpinan atas istri? Analoginya seperti ini. Anak-anak itu berasal dari mana? Dari orang tua ya. Maka anak-anak pun juga tunduk sama orang tua, betul ya? Ya, saudara nggak tahu nih ada nggak yang saudara lahirnya nggak dari rahim saudara, lahirnya dari langit, ada nggak di sini? Nggak ada ya, setahu saya sih nggak ada ya. Terakhir saya kalian baca nggak ada, saudara. Ya, semua yang di sini pasti lahirnya dari seorang perempuan, dari orang tua, papa dan mama. Oleh sebab itu, demikian pula anak harus tunduk sama orang tuanya. Nah, memang analogi ini tidak persis sama, jadi saudara juga jangan samakan dengan hubungan suami istri. Tapi paralel, yaitu perempuan diambil dari laki-laki. Maka otomatis perempuan juga, istri harus tunduk sama suami. Dan ini bukan interpretasi yang dibuat-buat ya saudara. Kita lihat Rasul Paulus sendiri. Kalau kita lihat di 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 sampai ke-19, 9 juga mengatakan hal ini, saudara. Nah, saya bukakan untuk kita 1 Korintus pasal 11 ayat 8 sampai 9. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki.
Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Suami perannya adalah seorang pemimpin. Istri perannya adalah sebagai seorang penolong. Tentu ada perbedaan fisiologis ya. Kita nggak bisa mengabaikan bahwa laki-laki dan perempuan secara fisik berbeda. Tapi yang Alkitab mau tekankan di bagian ini bukan masalah fisiknya, tapi masalah perannya dalam keluarga. Suami harus menjadi seorang pemimpin, jadi kepala. Sementara istri harus menjadi seorang penolong bagi suaminya. Ya. Dan kita juga lihat di sini, dari mana kita tahu juga bahwa ada peran ini? Dari siapa yang menamai siapa? Saudara ingat tadi? Ya, tadi juga Adam menamai hewan-hewan. Kenapa? Karena Adam memiliki otoritas atas hewan-hewan. Sama seperti Tuhan juga di pasal 1 menamai terang dan gelap itu, jadi siang dan malam, karena Tuhan memiliki otoritas. Dan kalau saudara lihat di sini juga yang menamai siapa? Adam. Laki-laki itulah yang menamainya perempuan, Ish dan Isha tadi. Ya. Walaupun beda, jangan sampai juga samakan, wah berarti perempuan ini kayak hewan gitu ya. Ya karena kalau dinamakan tidak, saudara, beda karena hewan itu dinamakannya tidak berhubungan dengan laki-laki, ya dinamakan aja. Tapi perempuan, saudara perhatikan tadi, nama laki-laki pun itu juga berhubungan dengan nama perempuan. Ya, Ish dan Isha nggak bisa dipisahkan, saudara. Sehingga nama perempuan pun juga tidak bisa dengan laki-laki, while nama laki-laki pun juga tidak bisa dipisahkan dari nama perempuan. Mirip-mirip antara laki-laki dan perempuan, tapi beda. Setara, tapi tidak memiliki peran yang sama. Komplementer, bukan egaliter. Ya. Dan kita melihat di sini, ini juga menjadi di dalam dunia modern ini sesuatu yang dihilangkan. Kalau saudara ingat Ratu Elizabeth II almarhum, ya itu ketika dia menikah itu masih memakai itu, ya, bukan hanya to love tapi juga to obey di dalam janji pernikahannya sama Philip, ya. Waktu itu masih dipakai obey, to obey. Tapi kalau saudara melihat pernikahan ya waktu itu ya Kate Middleton, itu tidak ada lagi to obey dari si istri kepada si suami. Dihilangkan kata itu. Ya. Dan ini yang menjadi masalah di dunia modern ini. Ya. Kita akan lihat bagaimana masalah-masalah yang ada. Tapi kita harus juga melihat bahwa sebagaimana instruksi-instruksi lain dari kitab Kejadian, itu peran laki-laki sebagai pemimpin maupun peran perempuan sebagai penolong itu tidak diperinci, saudara. Ya, saudara boleh buka pasal 2 ini, cari detail-detailnya, tidak ada, nggak dijelaskan secara diperinci. Ya, alih-alih justru kita diberikan prinsip ini untuk mengaplikasikannya dengan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita dalam seluruh aspek kita juga, bahkan bukan hanya aspek berkeluarga, tapi juga dalam banyak aspek. Dan bukan hanya dalam pernikahan, ya ada prinsip kepala dan badan, ada prinsip pemimpin dan penolong. Di mana juga, saudara, di prinsip gereja, kita tidak boleh mengabaikan juga di zaman modern ini sekarang, ya banyak gereja yang mengizinkan ya untuk seorang perempuan itu untuk jadi pendeta, ya. Tapi memang itu tidak ideal, ya. Tidak alkitabiah. Berarti kita kapan-kapan boleh lihat ya. Tapi di 1 Timotius pasal 2 dan 3, Paulus memakai analogi yang sama, yaitu sama seperti perempuan itu diambil dari laki-laki, laki-laki diciptakan terlebih dahulu dari perempuan, maka peran perempuan dan laki-laki juga adalah pemimpin dan penolong. Ya, bahkan juga di dalam tugas kegerejaan, saudara. Ya. Jadi tidak ideal untuk memiliki seorang pendeta itu seorang wanita. Ya, kita harus sadar akan hal itu. Ya, kita bisa juga lihat di surat-surat Paulus yang lain bagaimana pemerintahan gereja itu
mencerminkan bagaimana Tuhan menciptakannya. Tapi sekarang kita juga harus sadar satu hal bahwa sulit sekali saudara untuk melakukan prinsip ini. Karena apa? Dosa. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, apa hal yang pertama Adam dan Hawa lakukan? Saling salah-salahan, saudara. Tadi kita akan lihat minggu-minggu depan. Apa yang Adam dan Hawa lakukan setelah mereka makan buah itu? Menyalahkan satu sama lain. Ya. Kita akan lihat bagaimana mereka tuh juga melanggar urutan yang ada. Tapi kita boleh melihat bahwa bahkan beberapa penafsir mengatakan bahwa ini seperti sebuah perceraian. Ya, Kejadian 3 itu begitu menyedihkan, begitu tragis, karena kita menemukan ada seperti sebuah perceraian antara Adam dan Hawa. Dan Tuhan juga menaruh common curse, kutukan umum setelah kejatuhan, bukan hanya pekerjaan saudara. Ya betul saudara pekerjaannya berat, tapi saudara sadar nggak bukan hanya pekerjaan yang berat, tapi juga keluarga saudara. Kenapa keluarga itu berat? Karena memang Tuhan sudah menaruh kutukan umum itu. Bukan hanya orang percaya, tapi juga orang tidak percaya Tuhan taruh kutukan itu. Terutama adalah masalah ada gesekan dalam pernikahan. Kita akan lihat detailnya beberapa minggu ke depan. Tapi ada ketegangan antara suami dan istri. Bukan hanya suami istri dan istri, tapi juga suami dan istri dengan anak-anaknya. Itu adalah hasil dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Dan kita harus ingat bahwa kita tidak punya contoh pernikahan yang sempurna. Bahkan di Alkitab pun juga tidak ada saudara contoh pernikahan yang sempurna. Saudara mau kemana? Mau lihat Daud? Dia berzina. Saudara mau lihat Yakub? Istrinya 4 saudara. Saudara lihat Abraham? Istrinya 3. Jadi tidak ada saudara di Alkitab bentuk pernikahan yang ideal, yang sempurna, yang diberikan kepada kita sebagai contoh. Karena memang itu semuanya sudah jatuh ke dalam dosa setelah Adam dan Hawa melakukannya. Dan kita juga bahkan melihat ada penyimpangan dari peran yang Tuhan berikan ini. Ya. Laki-laki sebagai pemimpin, perempuan sebagai penolong. Tapi justru banyak laki-laki, suami-suami mengabuse mandat mereka sebagai pemimpin ini jadi apa? Penganiayaan terhadap perempuan. Betul ya saudara? Di Indonesia terutama apalagi kalau saudara lihat itu banyak sekali perempuan dianiaya, digebukin ya sama laki-laki. Bahkan juga bukan hanya itu, banyak kita lihat juga pesantren-pesantren ya. Itu belum nikah loh saudara, bahkan yang laki-laki sudah mengajak santri-santri watinya itu semua untuk berhubungan dan sebagainya ya. Dilakukan percabulan, lakukan penganiayaan terhadap perempuan. Kenapa? Memindahkan role peran laki-laki sebagai pemimpin itu terlalu tinggi. Tapi di sisi lain juga kita melihat ada, terutama di dunia barat ya, itu memindahkan peran wanita itu justru terlalu rendah, terlalu tinggi. Akhirnya jadi apa saudara? Kalau kita bilang, oh iya laki-laki sama perempuan itu perannya beda, lalu bilang apa kita saudara? Wah, seksis, diskriminatif, ya atau bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya misogynistic, ya itu membenci perempuan, membenci istri. Padahal sebuah peran yang berbeda antara perempuan dan laki-laki itu baik, didesain oleh Tuhan. Tapi manusia kan selalu mau begitu, maunya lebih, dikasih ini maunya lebih. Entah itu laki-laki mau menganiaya perempuan, maupun perempuan juga tidak mau melakukan perannya sebagai penolong. Dan ini tidak dibantu dengan budaya. Kita harus mengevaluasi juga budaya kita saat ini. Ya. Belum tentu yang tradisional itu lebih baik. Ya. Ada hal-hal kebiasaan-kebiasaan dalam pernikahan yang tradisional sudah diturunkan, tapi kita harus uji, evaluasi lagi apakah ini sesuai dengan standarnya Tuhan. Dan yang inovatif juga belum tentu benar saudara. Baik yang tradisional ya yang diturunkan dari adat istiadat, maupun yang inovatif yang anak-anak muda belum tentu benar saudara. Dua-duanya belum tentu benar. Dan oleh sebab itu kita harus memiliki standar yang tepat dari pernikahan, bagaimana Tuhan mendesainnya. Dan jawabannya adalah ya harus kita lihat dari firman Tuhan kembali saudara. Desain yang sebenarnya.
terutama yang selalu, terutama para istri ya, para mama-mama ini ya, kalau mau melihat bagaimana teladan yang baik yang diberikan oleh Alkitab, maka kita sudah bahas Amsal 31 10-31, betul? Ya, one model, one heroine, two kingdoms itu ya, satu pahlawan wanita, dua kerajaan itu. Kita sudah melihat di situ, bahkan ada istri yang cakap, saudara ingat kan ya, istri yang cakap, bukan cakap saudara, istri yang cakap, ya beda lagi kalau istri yang cakap, ya. Itu yang waktu itu masih kan poin-poinnya, ada trustworthiness-nya dia, betul ya saudara ya, ada actions-nya dia, dan ada fear of the Lord-nya dia. Itulah saudara yang membuat the very moment, yaitu dia bisa dipercaya oleh suaminya. Dia bekerja keras untuk menjadi penolong suami yang baik, dan juga dia memiliki yang paling penting, takut akan Tuhan. Nah itu tadi yang poin yang 2A, different roles saudara, different roles, peran yang berbeda. Nah kita mau lihat one flesh, daging, satu daging, 2B ya, one flesh. Nah yang bagian kedua ini, karena kita mau lihat bagian dari ayat 24 saudara, dikatakan apa? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara perhatikan nggak? Itu tidak ada di dalam tanda petik. Artinya apa? Apakah itu perkataan Adam atau bukan? Saudara perhatikan nggak di ayat 24 itu dalam tanda petik atau tidak? Tidak. Arti kata-kata Adam bukan. Karena kan ayat 23 itu kata-kata siapa? Adam. Ayat 24 kata-kata Adam bukan. Bukan, saudara. Kata-kata siapa itu berarti? Hah? Musa, iya betul. Musa atau penulisnya, betul. Kata-kata penulisnya. Artinya apa, saudara? Ayat yang ke-24 ini itu bukan hanya deskripsi, tapi juga preskripsi. Bukan hanya sebuah narasi, tapi juga ada perintah. Ada instruksi dari pernikahan yang akan datang. Nah, apa saudara instruksinya? Kita mau lihat ya. Dikatakan di situ, laki-laki akan meninggalkan ayahnya, ibunya, bersatu dengan istrinya. Lalu saudara mungkin bertanya, oh berarti perempuan nggak meninggalkan ayah dan ibunya ya? Asik nih, perempuan masih boleh lagi bersama dengan orang tuanya. Tapi kalau laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya. Gitu ya saudara? Kita harus melihat bahwa di timur dekat kuno itu sudah umum, sudah jadi pengetahuan umum bahwa perempuan itu ketika menikah harus meninggalkan ayah dan ibunya. Jadi ayat ini tidak mengatakan perempuan setelah menikah itu tidak meninggalkan ayah dan ibunya. Tapi sudah jadi pengetahuan umum, semua sudah tahu kalau itu. Tapi yang tidak biasa adalah yang ini, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Dan apa itu artinya, saudara? Artinya, apakah laki-laki, suami tidak menghormati orang tuanya lagi, berhenti jadi seorang putra yang baik? Tidak, saudara. Artinya apa? Ini masalah kesetiaan terdekatnya dia. Ya. Kalau sudah ada daging dari dagingku, tulang dari tulangku, maka kesetiaan terdekatnya adalah bersama istrinya. Tapi sisi lain kita jangan lupa bahwa dia juga masih punya keluarga. Lalu bagaimana? Kata si penulis. Penulis kasih instruksi untuk setiap orang di segala zaman. Yang ideal adalah baik laki-laki maupun perempuan harus meninggalkan orang tuanya, dalam arti hubungan terdekatnya, komitmennya yang paling besar diberikan bukan kepada orang tuanya, tapi kepada pasangannya, kepada suami atau istrinya. Ya. Kalau pakai bahasa yang lebih kerennya, pernikahan lebih kuat daripada darah. Pernikahan itu lebih kuat daripada darah. Dan ini bukan hanya mengajarkan yang menikah ataupun yang sudah menikah ataupun yang mau menikah. Ini juga mengajarkan yang menjadi orang tua. Papa mamanya nih, kalau anak-anaknya nanti mau menikah, papa mamanya juga jangan bikin-bikin relasi sendiri yang lebih dekat dengan anaknya walaupun sudah menikah. Tetap relasi yang paling dekat ketika anak sudah menikah ya harus antara suami dan istri, bukan lagi antara suami anaknya dengan orang tuanya, bukan juga anak perempuan dengan
orang tuanya. Kesetiaan utama itu terhadap pasangan, bukan kepada juga orang tuanya nih ya, bukan kepada anak-anak. Terutama yang menikah juga saudara ya, yang sudah menikah. Kesetiaan saudara itu bukan kepada anak-anak yang utama, juga bukan kepada anak-anak, harus kepada suami istri saudara. Itu yang paling penting. Nah, karena kita mau lihat juga bagian terakhir dari puisi ini, yaitu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini satu hal yang unik di dalam pernikahan yang kalau dibandingkan dengan agama-agama lain tidak ada. Agama-agama lain mengatakan bahwa pernikahan itu adalah perjanjian, betul. Tapi hanya Alkitab orang Kristen yang mengatakan bahwa ketika saudara menikah, pernikahan saudara itu adalah menjadi satu daging. Apa artinya saudara menjadi satu daging? Ada dua. Yang pertama, exclusivity. Exclusivity, apa tuh exclusivity? Eksklusivitas ya saudara. Ketunggalan dari komitmen saudara. Nah, tadi kita sudah buka 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 itu sudah jelas sekali saudara. Ketika Paulus mengutip Kejadian pasal yang kedua ini di ayat yang ke-24 terutama ya, bahwa dia menjadi satu daging. Kita melihat bahwa di 1 Korintus pasal 6 ayat 16 itu menjadi satu daging itu kalau dia melakukan perzinahan, percabulan dengan seorang yang tidak menikah dengan dia, ya itu akan menjadi suatu persatuan daging yang semu, yang palsu, yang melawan kodrat saudara. Paulus mengatakan sendiri bahwa kalau seorang suami atau istri bercabul, berzina dengan seorang yang lain di luar pernikahan, maka dia juga bersatu saudara dengan yang lain itu. Tapi persatuan itu adalah persatuan yang palsu, yang semu, yang tidak sesuai dengan desain Tuhan. Ya. C.S. Lewis punya analogi yang menurut saya baik ya untuk menggambarkan ini. Ini seperti apa saudara? Seperti ya, saudara mengunyah makanan tapi nggak ditelan. Kenapa saudara? Kodrat makan itu untuk apa? Untuk ditelan. Saudara makan ayam goreng, saudara punyang, sepuh, saya buang lagi. Lalu saudara minum es teh, digluk-gluknya buang lagi begitu. Inilah sama dengan begitu juga adalah seks di luar nikah, perzinahan. Ya. Kodratnya adalah untuk disatukan. Kodratnya untuk seperti makanan tadi dimakan, minuman tadi diminum. Tapi cuma dikunyah aja, diputar-putar aja di mulut terus dibuang lagi. Ya. Mau nikmatnya, tapi nggak mau isinya. Ya. Ini nggak bilang ini saudara bukan bicara soal masalah jadi gendut atau tidak gitu ya, bukan saudara ya. Tapi masalah kalau makan ya makan, saudara jangan ke restoran lalu dikunyah lalu dibuang, yang nggak begitu. Kodratnya saudara kalau saudara sudah mengunyah harus dimakan. Demikian juga kalau saudara berhubungan ya berarti harus suami istri. Ya, demikian juga ini dikatakan oleh C.S. Lewis ya, perbandingan seperti itu. Kalau sudah bersatu dengan Kristus, nggak bisa saudara bersatu dengan yang lain. Harus bersatu dengan istrinya, harus memiliki eksklusivitas, tidak berbagi dengan yang lain. Ya. Tapi pertanyaannya itu kan di luar nikah, betul nggak saudara? Kalau di dalam nikah boleh ya, berarti kan boleh poligami asik gitu ya, istrinya 4, nanti di surga 72 saudara, enak bener, gitu ya saudara. Jadi kalau di luar nikah nggak boleh, di dalam nikah boleh, asal kita menikahi, memadu istri kita yang pertama itu. Nah ini pentingnya kita membaca Matius pasal yang ke-19 tadi itu saudara. Kalau kita kembali ke Matius pasal 19 tadi, saudara perhatikan nggak Tuhan Yesus memberikan komen singkat di ayat yang ke-9. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina. Bertanya
dengan istrinya yang kedua tadi, dia sudah menikah. Sudah menikah. Tapi disebut zina tidak? Disebut zina, saudara. Masalah pernikahan tidak menikah atau menikah itu tidak mempengaruhi saudara boleh berhubungan dengan yang lain atau tidak. Sekalipun saudara berhubungan dengan yang lain dan menikah lagi, menikah yang bukan hanya berhubungan dengan menikah, tapi juga menikah dengan yang lain, itu adalah tetap perzinahan, saudara. Karena kodratnya adalah satu daging. Tidak fair, saudara. Kalau suaminya satu, istrinya 4, kenapa? Istri masing-masing memberikan devosi, memberikan hidupnya sepenuhnya buat si suami. Sementara si suami cuma ngasihnya 1/4, saudara. Fair? Ya. Tidak fair, saudara. Sudah satu daging, bukan 5 daging, saudara. Satu daging. Sudah jadi satu. Dan oleh sebab itu pernikahan itu bukan hanya eksklusif di luar nikah, tidak boleh dengan yang tidak menikah, tapi juga di dalam nikah. Saudara tidak boleh berpoligami, tidak boleh berpoliandri. Hanya satu dagingnya, bukan 5, 6, 7. Di luar saudara menikah pun tetap berzina hitungannya kalau itu tidak bersama dengan istri yang sudah Tuhan berikan. Itu yang pertama, saudara, ya, exclusivity. Dan yang kedua, permanence. Apa itu soal permanence? Ketahanan, ya. Permanen. Apa itu, saudara? Nah, ini yang tadi sudah dibahas oleh MC, bahwa hukum Taurat mengatakan bahwa boleh berzina, boleh menceraikan, betul ya. Lalu Tuhan Yesus dites, saudara, sama seorang Farisi ini. Boleh kalau gitu kita menceraikan dengan alasan apapun dong? Kenapa, saudara, ini jadi dilema? Karena kalau Tuhan Yesus jawabnya iya, boleh pakai alasan apapun, maka ya udah, saudara-saudara menikah hari ini, besok cerai aja. Lalu menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi, cerai lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus jawab tidak, maka Tuhan Yesus akan dibilang apa? Menambah-nambahi hukum Taurat, karena hukum Taurat tidak menspesifikasi apa saja yang diperbolehkan, asal diperbolehkan dari perceraian. Oke? Tuhan Yesus bagaimana jawabnya, saudara? Wah, pulang dulu ya. Belum tahu jawabannya, gitu, saudara. Tidak. Tuhan Yesus jawab dengan apa? Hukum Taurat itu hanya akomodasi. Hukum Taurat tidak diberikan kepada setiap orang di segala zaman. Hukum Taurat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel di Perjanjian Lama setelah zaman Musa. Dan sebelum Tuhan Yesus. Artinya apa? Dalam Perjanjian Baru, hukum Musa sudah tidak berlaku lagi. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, kalau sudah tidak berlaku, hukum apa yang berlaku, saudara? Yang berlaku adalah hukum alam. Hukum yang didesain oleh Tuhan sejak awalnya itu manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan menjadi satu daging. Kalau begitu, tidak bisa dipisahkan. Ada permanence, saudara. Hukum Musa. Jadi saudara kalau lagi bertemu dengan orang-orang agama lain, hati-hati juga sebenarnya. Mereka bilang, ini boleh kok bercerai di dalam hukum Musa. Jadi saudara jawab, hukum Musa itu tidak diberikan kepada saya. Hukum Musa itu diberikan kepada orang Israel di tanah perjanjian di zaman tertentu sebelum perjanjian lama, sebelum perjanjian baru. Sekarang saya di perjanjian baru sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Maka saya harus kembali kepada hukum alam. Desain utamanya Tuhan itu sudah satu, nggak boleh diceraikan. Ya. Sama seperti perbudakan, saudara. Jadi kalau saudara juga nanti tanya sama orang lain, kok di perjanjian lama boleh ada budak? Kan kita nggak boleh ada budak di zaman ini. Ya tahu, saudara tinggal jawab, itu akomodasi. Dia diberikan kepada setiap orang di segala zaman. Tuhan justru berbelas kasihan. Seandainya orang Israel itu dikasih standar lebih tinggi lagi, mati saudara setiap orang itu. Yang tadi dirajam lah, tadi dihukum. Tuhan justru berbelas kasihan kepada mereka. Diakomodasi, dibiarkan, walaupun tetap dosa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi ingat saudara, tadi menjadi satu daging itu dua artinya apa tadi saudara? Exclusivity dan permanence. Ada di eksklusif, tidak bisa dibagi-bagi dengan yang lain. Dan yang kedua juga ada
permanensi. Dia tidak bisa dipotong-potong, boleh cerai sekarang, boleh nanti kawin lagi dan sebagainya. Ya. Saya selalu ingat kalau ngomongin menikah lagi tuh ini apa? Satu guyonan dari hamba Tuhan kita ya sama Ibu Gembala. Ya. Ini opung jangan marah nih ya, nanti dikira beneran ya. Ya. Hamba Tuhan kita pernah ngomong gitu ya. Bercanda nih, kalau jangan dianggap beneran ya sama mama gitu ya. Nen, boleh ya nikah lagi? Langsung jemaatnya bingung. Kok hamba Tuhan ini boleh nikah lagi gitu ya? Boleh? Itu kacau saudara. Istri juga jawab boleh, dong itu saudara. Tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Yang pertama kata Ibu Gembala nih, kata mama ya, harus lebih pintar. Bisa lah ya, yang masa nggak bisa saudara cari yang lebih pintar dari seorang Jenny Tir Amrita? Pasti bisa lah saudara ya. Oke, ada lagi nggak kata Tuhan kita? Ya boleh. Yang kedua, lebih cantik. Masa sih saudara nggak ada yang lebih cantik gitu ya? Mungkin ya, walaupun sulit lah ya untuk cari yang lebih cantik gitu ya saudara ya. Tapi mungkin ya masih bisa dicari yang lebih cantik. Yang ketiga, ada lagi satu yang ketiga, lebih rajin katanya. Masa sih nggak ada yang lebih rajin saudara? Bisa ya. Udah kata hamba Tuhan kita. Nggak. Satu lagi ini terakhir yang keempat. Langkahi dulu mayatku. Wah, kacau juga nih ya. Ibu Gembala kita ya. Langkahi dulu mayatku ya. Selama saya masih hidup, nggak bisa kamu nikah lagi. Itu prinsipnya saudara. Tapi jangan ini bercanda ya saudara. Jangan dipikir nanti hamba Tuhan kita mau nikah lagi atau Ibu Gembala juga mau nikah lagi. Enggak ya saudara, bukan itu ya. Intinya selama masih hidup, langkai dulu mayatnya, ya mati dulu ya pasangannya baru saudara. Selama masih hidup tidak bisa yang lain, harus eksklusif, tidak juga boleh diganti-ganti, harus permanen, ya saudara. Nah kita masuk ke poin yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu naked and unashamed. Naked and unashamed, telanjang dan tidak malu. Bagian ayat yang terakhir dari pasal kita ini seperti anti klimaks, saudara. Ya. Sudah begitu indah digambarkan pernikahan itu. Ada membuat puisi, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dia akan disebut perempuan. Kan kalau berarti di situ sudah hebat gitu ya, sudah jadi klimaks. Tapi ditutup dengan ayat yang ke-25. Keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa saudara ini penting? Saudara, ini adalah satu-satunya ayat yang kita punya mendeskripsikan bagaimana pernikahan itu sebelum kejatuhan dosa. Kenapa ayat ini penting? Karena cuman ini saudara, ayat ini, ayat 26 ini yang memberikan gambaran sekilas pernikahan yang ideal itu seperti apa. Masuk pasal 3 besok tidak lagi kita temukan seperti ini. Apa saudara? Apa arti dari telanjang tapi tidak malu? Apakah ini berarti setiap pernikahan laki-lakinya harus telanjang, perempuannya harus telanjang juga? Begitu saudara? Tidak. Untuk memudahkan mengerti hal ini, saya mau kasih ilustrasi. Karena memang kompleks untuk dimengerti, tapi saya mau kasih satu contoh. Contoh ini berkat dari Dr. Benny, ya, Joshua Benny lagi. Apa saudara contohnya? Dia punya teman di kampusnya yang mengambil kelas tentang utopia. Saudara pernah dengar utopia nggak? Utopia itu adalah sebuah tempat tidak nyata di mana segala sesuatu itu sempurna. Ya. Jadi di mana tidak ada korupsi, di mana tidak ada kebohongan, di mana tidak ada kelaparan, di mana tidak ada semua masalah-masalah. Nggak ada, semuanya sempurna. Jadi digambarkan ada sebuah utopia. Lalu kelas utopia ini saat tugasnya adalah suruh membayangkan. Coba kamu bikin deskripsi utopia kamu sendiri. Sebuah gambaran tempat yang sempurna itu. Nah,
temannya si Dokter Benny punya teman di kelas Utopia tadi itu menjawab bagaimana utopianya dia, bagaimana tempat yang sempurna itu, yang tidak nyata itu. Yaitu ketika setiap orang punya layar di tubuh mereka, jadi ditaruh layar entah di kepala, entah di badan, itu layarnya menampilkan setiap pikiran yang ada di benak mereka. Dia tidak tahu saudara memikirkan apa sekarang ketika dibilang ada layar yang menampilkan setiap pikiran yang di benak saudara. Tapi kalau saya nih ya ditanya, bagi saya itu mengerikan, bagi saya itu menakutkan. Betul ya saudara, menakutkan. Kenapa? Bayangin setiap pikiran saudara ya, setiap nafsu kita, setiap kebencian kita, ketamakan kita, kesombongan kita tampil ya di layar itu, ditaruh di badan kita. Tentu kita nggak mau setiap orang tahu ya tentang pikiran kita, apalagi yang kita memang sengaja sembunyikan. Apalagi suami istri sebenarnya. Kalau orang lain aja kita nggak mau tunjukin, lagi suami istri yang tahu ya kejahatan-kejahatan kita, tahu detail-detail kita. Nah, ini memang analogi yang mirip, yang mau memudahkan kita untuk mengerti apa ada telanjang dan tidak mampu. Nah, telanjang memang di sini merujuk kepada deskripsi fisik. Ya, memang dia naik ke telanjang, nggak pakai baju. Ya. Tapi paparan di luar itu, ketiadaan baju itu juga mencerminkan hati mereka. Adam dan Hawa bisa saja memakai layar tadi, menampilkan setiap pikiran yang mereka punya kepada satu sama lain, kepada Adam dan Hawa, kepada masing-masing, tanpa jadi malu, tanpa ada yang harus disembunyikan, tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Dan kita akan lihat di minggu depan bagaimana reaksi Adam dan Hawa ketika berdosa. Apa yang mereka lakukan pertama kali. Nah ini ya kita akan lihat minggu depan. Tapi minggu ini kita lihat bahwa sebelum kejatuhan ke dalam dosa, pernikahan itu begitu transparan. Tidak ada yang menutup-tutupi, tidak ada rahasia. Semuanya saling kita share bersama antara suami dan istri. Dan saudara sekalian, dalam pernikahan kita, saudara memang tidak bisa kembali kepada keadaan telanjang tanpa malu. Dan saudara memang tidak dipanggil demikian untuk menjadi telanjang lagi dan tanpa malu lagi. Tidak. Tapi saudara masih dipanggil untuk berjuang di dalam kedekatan dalam pernikahan, intimasi, transparansi. Tuhan memanggil kita juga untuk memiliki kedekatan itu. Tidak seperti saat ini kita yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Tapi saudara, ada masalah. Saudara tidak bisa melakukannya. Kenapa? Karena pikiran kita hanya memiliki satu kecenderungan, yaitu menuduh diri sendiri, merasa bersalah, merasa malu. Hanya ada satu cara untuk melakukannya, untuk boleh memiliki kedekatan dengan suami dan istri tanpa malu, dengan kuasa Injil, dengan pekerjaan Tuhan di dalam sejarah penebusan. Dengan apa? Mengetahui bahwa setiap kita juga adalah mempelai wanitanya Tuhan. Sejak dalam perjanjian lama, saudara sekalian, Tuhan digambarkan sebagai suami dari Israel, dari umat perjanjiannya. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Baru dipinang sama Tuhan di Gunung Sinai, honeymoonnya langsung apa? Bikin berhala, bikin anak lembu. Dan di sepanjang sejarah, Israel terus menerus berzinah dengan dewa-dewa lain. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada Israel? Tuhan habisi, Tuhan tidak tinggalkan lagi, Tuhan ceraikan selama-lamanya? Tidak.
Justru dia mengirim anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat perjanjiannya. Sama seperti tadi yang kita nyanyikan di dalam lagu di atas satu alas. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa Yesus Kristus turun dari surga untuk mencari mempelai wanitanya yang hilang tadi di dunia ini. Kita terus berusaha berdosa, terus berulang-ulang, berkali-kali berdosa. Tetapi suami kita yang sejati, Tuhan tidak pernah gagal untuk menyelamatkan kita atau membawa kita kembali ke rumahnya, untuk membawa kita kembali kepada relasi pernikahannya. Dan kita bisa lihat tadi dalam Efesus pasal yang kelima ayat 22-23 tadi. Persis ayat 20 yang dikatakan, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan berpaul atau bersatu dengan istri dan mereka akan menjadi satu daging. Tapi Paulus menambahkan di ayat 23, tidak ya. Ayat 33, 32 dan 33. Dia tidak berhenti. 31 dan 32 ya. Ayat 32-nya tidak berhenti sampai di situ. Paulus mengatakan apa? Tetapi yang aku katakan sekarang adalah hubungan antara Kristus dengan gereja. Sebagai suami, Kristus sudah menjadi pemimpin kepala yang baik. Dan bahkan dia turun dari surga mencari istrinya yang hilang. Dan mati bagi istrinya. Bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan mempelai wanitanya Kristus? Apakah dia mau tunduk kepada suaminya? Sama seperti seorang istri tunduk kepada suaminya. Dan saudara, panggilan ini diberikan kepada saudara. Paulus tidak pernah mengatakan bagi kita yang sekarang sudah menjadi anak-anak Tuhan, kasihilah istrimu kalau istrimu tunduk kepadamu. Tunduklah kepada suami, hai istri-istri, kalau suamimu mengasihimu. Tidak pernah. Paulus mengatakan justru simply, dengan secara sederhana, suami kasihlah istri, istri tunduklah kepada suami. Dan kita melakukannya, saudara, itu bukan karena tergantung pada satu sama lain. Dan ini juga jadi pelajaran untuk kita, bukan hanya buat suami istri. Apakah saudara mengasihi jemaat yang lain karena saudara menunggu dia mengasihi saudara dulu? Apakah saudara nanya perhatian kepada jemaat yang lain karena jemaat yang lain perhatian kepada saudara dulu? Atau saudara ingat sebagaimana Kristus sudah mati bagi mempelai wanitanya, bagi kita semua. Dia duluan mengambil inisiatif. Demikian saudara juga mau berinisiatif bagi jemaat yang lain. Saya sebut ini, mari kita berelasi itu jangan tergantung pada performance ya, kepada saudara-saudara yang lain. Oh, si Anu dia lebih pintar dari aku, maka aku mengasihi dia. Si Anu lebih mengasihiku, dia ramah sama aku, maka aku ramah sama dia. Itu mah orang dunia, saudara. Tapi karena Kristus sudah terlebih dahulu mati bagi kita, kita mau mengasihi saudara-saudara yang lain lebih dulu, mengasihi istri kita lebih dulu, mengasihi anak-anak kita lebih dulu, meskipun kadang-kadang mereka belum mengasihi kita, saudara sekalian. Ini bukan performance-based relationship, ini grace-based relationship. Ini bukan relasi yang tergantung pada performansi kita, pada kemampuan masing-masing. Oh ya, kalau kamu lebih hebat, aku akan mengasihi kamu. Tidak. Tapi grace-based, tergantung pada anugerah. Kristus sudah mati bagi aku. Sekarang aku mau memperhatikan jemaat yang lain, memperhatikan suami, istriku, keluargaku, walaupun mereka belum mengasihi aku. Saudara tidak dipanggil untuk menunggu yang lain mengasihi saudara. Saudara dipanggil untuk lebih dulu mengasihi yang lain. Saudara harus ingat bahwa kita sudah dalam Kristus. Dalam Kristus kita dipanggil juga untuk memperhatikan sama lain. Dan untuk menutupnya, saudara sekalian, ya, saya mau mengingat juga satu film yang disenangi sama Tuhan kita, yaitu film The Notebook, ya saudara ya, buku catatan. Buku itu sebenarnya ceritanya sangat simpel, yaitu ada seorang laki-laki itu lagi di panti werda. Tahu panti werda dari panti jompo. Lalu laki-laki itu tiap hari deketin si
si wanita ini gitu ya. Lalu si wanita ini, kamu ngapain sih deket-deket gitu ya? Tapi lama-lama jadi teman sama laki-laki dan perempuan ini. Lalu si wanita ini tiap kali ceritain sama si laki-laki ini suatu kisah tentang pernikahan. Nggak tahu nih pernikahan siapa sebenarnya ya. Diceritakan lagi, si lama-lama si wanita juga, oh iya ya seru juga ceritanya, dinikmati. Sampai kepada penghujung cerita itu saudara. Tiba-tiba setelah si suami selesai bercerita, istrinya ingat, itu bukan cerita orang lain, itu cerita mereka sendiri. Kenapa saudara? Istrinya sudah kena demensia, sudah pikun, udah lupa sama cerita pernikahannya sendiri, lupa bahkan itu suaminya saudara. Tapi justru si suaminya datang lagi, mengingatkan lagi. Ini loh kisah pernikahan kita, ini loh kisah cinta kita. Dan setelah itu sedih lagi saudara, abis itu istrinya lupa lagi. Tapi laki-laki itu ngapain? Dia nggak berhenti, dia datang lagi, menceritakan lagi kisah itu kepada istrinya, sampai dia ingat lagi. Demikian juga Tuhan kita saudara. Berapa kali kita memiliki spiritual amnesia, kita lupa akan kasih Tuhan. Tapi datang lagi mengingatkan kita akan kasihnya buat kita. Maukah saudara mengingatnya? Maukah saudara meresponnya juga dengan mengasihi jemaat yang lain, mengasihi suami istri yang lain? Tidak tergantung pada mereka, tapi tergantung pada bagaimana Kristus sudah mati bagi jemaat sekalian. Amin. Mari kita menutup firman Tuhan hari ini.